Assalamualaikum, hai traders, welcome back to my channel. Kali ini saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Gucci di Ruang Tamu. Sekali lagi aku terjaga, jam 1:30 malam. Penuhnya kandung kemih memaksaku tersadar dari tidur. Kebelet banget, nggak tahan, mau nggak mau harus pergi ke toilet. Tapi belakangan, bangun malam jadi hal yang membuatku paranoid, apalagi ketika terpaksa harus keluar kamar. Sama seperti malam ini, tiba-tiba terbangun pengen pipis, padahal sudah berusaha maksimal untuk menahan dan kembali tidur, tapi nggak bisa, sudah di ujung. Aku takut dengan hal ganjil dan menyeramkan yang belakangan ini selalu terjadi ketika melintasi ruang tengah. Kebetulan toilet letaknya di depan kamar papa mama, berseberangan dengan kamarku. Jadi kalau mau ke toilet harus menyeberang melewati ruang tengah. Kami tinggal di rumah yang cukup besar banget malah. Jadi ruang tengahnya juga besar. Dari kamarku membutuhkan sekitar 15 langkah untuk sampai ke toilet. Kebayang kan besarnya? Akhirnya nggak tahan lagi harus ke toilet. Pertama yang aku lakukan adalah menyalakan lampu kamar supaya nggak gelap-gelap amat, supaya nanti ruang tengah juga jadi nggak terlalu gelap karena ada sedikit cahaya dari dalam kamar. Kalau ingin menyalakan lampu ruang tengah akan membuat perjalanan ke toilet semakin jauh karena tombol lampu ada di ujung ruangan dekat ruang tamu. Kebiasaan kami sejak dulu, lampu ruang tengah dan ruang tamu sengaja dimatikan kalau malam hari. Gak adanya penerangan menjadikan ruang tengah dan ruang tamu yang bersebelahan itu menjadi gelap, hanya mengandalkan sedikit cahaya dari luar yang masuk dari sela-sela jendela. Ruang tamu luasnya sedikit lebih kecil dari ruang tengah, namun masih cukup besar. Dua ruangan itu hanya dibatasi oleh satu lemari besar berbahan kaca, isinya hiasan koleksi papa dan mama. Jadi sekat pemisahnya hanya lemari itu. Walaupun gak terlalu jelas, dari ruang tengah kami bisa melihat keadaan ruang tamu. Begitu juga sebaliknya. Gak tahan lagi, aku harus keluar kamar. Setelah kamar sudah terang benderang, perlahan tanganku meraih gagang pintu, lalu memutarnya. Banyak alasan untuk merasakan keparnoan ini. Alasan yang menjadikan aku jadi merasa takut di rumah sendiri. Pintu mulai terbuka, ada celah yang semakin lama semakin lebar setelah perlahan kutarik gagangnya. Ruang tengah mulai terlihat. Sofa kulit besar berseberangan dengan lemari TV kelihatan pertama kali. Di depan sofa ada meja marmer. Sofa itu dan kursi kulit di sekelilingnya merupakan tempat kami sekeluarga biasa berkumpul dan bercengkrama. Beberapa detik lamanya aku berdiri di pintu, mengumpulkan nyali untuk melangkahkan kaki, sambil melihat keadaan dan situasi ruang tengah. Dan tentu saja, dari tempatku berdiri, aku juga bisa melihat ruang tamu melalui celah lemari kaca. Walaupun gak terlalu jelas, tapi masih kelihatan benda-benda yang ada di dalam lemari kaca itu, dalam bentuk siluet. Sangat hening, sangat hening, gak ada suara sama sekali. Ketika akhirnya aku melangkah, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, gak terjadi apa-apa. Tapi akhirnya aku mempercepat langkah-langkah berikutnya supaya lekas sampai toilet. Syukurlah, akhirnya aku sampai juga di toilet. Singkatnya, setelah selesai buang air kecil, tentu saja aku harus kembali lagi ke kamar, melewati rute yang sama melalui ruang tengah dan ruang tamu di sebelahnya. Lampu toilet aku biarkan tetap menyala, pintunya aku biarkan agak sedikit terbuka. Dengan begitu, ruang tengah jadi nggak terlalu gelap nantinya. Kembali aku melangkahkan kaki, kali ini untuk kembali menuju kamar. Masih sama seperti pertama tadi, ruang tengah masih sangat-sangat hening. Hanya suara langkah kakiku yang terdengar menginjak ubin lantai. Langkah pertama, langkah kedua, ketiga. Entah pada langkah keberapa, akhirnya aku berhenti berjalan. Ada yang menarik perhatianku.
Tersayup-sayup aku mendengar suara yang sepertinya berasal dari sebelah kiriku, dari ruang tamu. Seperti suara orang bersenandung, suara perempuan yang sedang bersenandung. "Mah?" Sambil menatap ke ruang tamu yang dalam keadaan gelap, aku memanggil Mama. Aku berharap yang sedang bersenandung di ruang tamu adalah Mama. Tapi nggak ada jawaban. Lagi pula, ngapain juga Mama sendirian di ruang tamu tengah malam? Bersenandung pula. Bersama dengan itu, aku juga mencium wangi khas, bau minyak wangi kayu putih. Baunya samar, tapi indera penciumanku gak mungkin salah. Ini bau minyak kayu putih. Lalu aku mulai memincingkan mata, memperjelas penglihatan. Dari sela-sela lemari kaca, akhirnya samar aku dapat melihat kalau ternyata ada sesuatu di ruang tamu. Beberapa detik berlalu, penglihatanku semakin jelas menangkap sesuatu itu. Ternyata aku melihat ada seseorang yang sedang duduk di ruang tamu. Duduk di kursi yang letaknya berada persis di sebelah pintu utama. Kursi yang menghadap ke ruang tengah, menghadap aku. Masih diam terpaku. Seketika penglihatanku semakin lama semakin jelas menangkap bentuk sosok di ruang tamu itu. Dibantu sedikit serpihan cahaya dari luar, aku melihat yang sedang duduk itu adalah sosok perempuan dengan rambut terurai panjang. Rambutnya berwarna putih semua seperti uban. Aku semakin merinding ketakutan ketika tersadar kalau ternyata suara senandung yang sejak tadi terdengar sepertinya berasal dari sosok perempuan itu. Seperti tersentak, aku tersadar, lalu cepat-cepat lari masuk kamar. Setelah sudah di dalam kamar, aku langsung mengunci pintu. Bisakah tidur setelah itu? Gak bisa. Aku terus terjaga sampai pagi menjelang karena terus terdengar suara senandung sosok perempuan itu di luar kamar. Sesekali diselingi suara tawa cekikikan ringkih tertahan. Aku Jessica, perempuan berumur 25 tahun, karyawan swasta yang berkantor di Jakarta Barat. Aku masih tinggal bersama orang tua. Kami tinggal di daerah Petukangan, Jakarta Selatan. Papaku seorang pengusaha sukses, bisnisnya cukup besar. Oleh karena itu, dia mampu membeli beberapa rumah yang tergolong besar dan mewah. Salah satunya ya rumah yang kami tinggali ini. Walaupun gak bertingkat, tapi rumah kami sangat besar dan luas. Kami tinggal bertujuh, Mama, Papa, aku, Jo, dan Nenek. Ditambah dengan satu orang asisten rumah tangga dan satu perawat yang mengurus nenekku. Selama bertahun-tahun tinggal di rumah ini, kami belum pernah mengalami hal-hal aneh yang menyeramkan. Semuanya berjalan normal dan baik-baik saja. Sampai akhirnya, kira-kira sejak pertengahan tahun 2017, kami mulai merasakan banyak keanehan, kejanggalan, sampai menyeramkan. Awalnya ketika pada suatu hari, nenek pulang ke rumah dengan membawa sesuatu. Dia membawa guci. Guci yang nenekku bawa pulang ini setinggi kira-kira setengah meter dengan diameter 40 cm. Nyaris bulat bentuknya, ada tutup lubang di atasnya. Tutup yang berbentuk seperti topi. Nenekku ini waktu itu umurnya sudah 86 tahun, sudah sakit-sakitan, tapi masih kuat berjalan, walau harus menggunakan tongkat. Kemana-mana perawatnya akan terus mendampingi. Mbak Ida kami memanggilnya. Mama dari mana? Itu Guci dapat dari mana? Begitu tanya Papa ketika pada suatu sore dia melihat nenek pulang membawa Guci. Dari rumah suci, itu Guci pemberian dia. Bagus kan? Mama taruh di ruang tamu ya? Begitu jawab nenek. Papa nggak bisa berbuat banyak, dia harus menuruti apa yang nenek mau. Begitulah akhirnya Guci itu diletakkan di ruang tamu, tepat di samping sofa kulit panjang, di depan lemari kaca. Jadi, menurut cerita dari Mbak Ida, sore itu mereka baru saja berkunjung ke rumah teman lama nenek, Ibu Suci namanya. Kami mengenal orangnya, kenal juga dengan keluarganya.
Mereka berdua memang sudah berteman puluhan tahun lamanya. Ibu Suci tinggal di rumah anaknya. Rumah mereka kebetulan gak jauh dari rumah kami. Guci berwarna biru muda, bercorak lukisan Tiongkok. Menurut nenek umurnya sudah puluhan tahun. Mungkin saja omongan nenek benar, karena cat dan lukisannya sudah kusam, sudah gak mengkilat lagi. Guci yang menjadi hiasan baru di ruang tamu. Guci yang menjadi awal dari banyak kejadian janggal, kejadian aneh, dan kejadian yang menyeramkan.